Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamidatus Solehah dengan NPM 1901012013 dari kelas PAIC semester 5. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi dakwah yang bertema yaitu syarat-syarat mencari ilmu dalam kitab Al-Lalah. Kitab Al-Lalah ini adalah kitab karangan dari Syekh Muhammad Abu Basir Al-Damawi. Kemudian, kitab Al-Lalah ini merupakan kitab pembangkit semangat belajar bagi para santri, berisi himpunan 37 syair berbahasa Arab tentang kiat-kiat sukses belajar, memilih teman, kemudian keutamaan ahli ilmu, dan dorongan untuk belajar. Bisa dikatakan, kitab ini merupakan kitab motivasi penyemangat bagi santri. Adapun himpunan syair-syair tersebut bersumber dari kitab Ta'lim Muta'alim karangan dari Syekh Imam Az-Zarnuji. Kemudian kitab Ta'lim Muta'alim sendiri merupakan kitab yang berisi adab atau tata krama bagi para penuntut ilmu atau santri. Tampaknya kitab Al-Lalah ini juga ditujukan bagi santri pemula atau pelajar tingkat dasar. Bisa dikatakan kitab ini adalah kitab pendahuluan bagi santri pemula sebelum mereka mengaji kitab Ta'lim Muta'alim. Kemudian lebih dari itu, bahwa syair-syair berbahasa Arab juga tersebut dikatakan juga terjemahan bahasa Jawa dengan menggunakan huruf-huruf Arab Pekon, sehingga bagi santri bisa mudah memahami isinya akan isinya. Kemudian kitab ini tuh juga tipis, terdiri dari 8 halaman. Satu halaman sampul ada 7 halaman isi. Meski begitu juga kandungan syair-syair kitab ini sangat besar manfaatnya untuk memberikan pondasi adab atau tata krama pada santri. Selain itu, kitab ini juga bisa membangkitkan semangat juang santri dalam menuntut ilmu. Karena kitab ini berupa syair dan sekaligus disertai diterjemahnya, maka santri akan mudah menghafalkannya dengan cara didendangkan atau dinyanyikan bersama-sama maupun sendirian. Karena mudah didendangkan atau dinyanyikan, maka keuntungannya adalah santri cepat hafal teks Arabnya dan artinya cepat mudah dipahami. Kemudian nama Al-Lalah sendiri diambil dari kata bunyi syair pertama yang berbunyi Al-Lalah tanalul ilma. Jadi sehingga di kalangan para santri kitab ini populer dengan sebutan syairan Al-Lalah. Lengkapnya syairan tersebut berbunyi Al-Lalah tanalul ilma illa bisittati saumbika ammajmu'iha bi bayani. Dengan syair terjemah Jawanya yaitu ilingo dak hasil ilmu angin nem perkara bakal tak cerita ake kumpule kanthi bertelo. Jadi itu teks syairan Arab beserta terjemahan dari Jawanya. Kemudian dari penjelasan dari syair tersebut yaitu menjelaskan tentang syarat-syaratnya menuntut ilmu. Jadi syarat-syaratnya menuntut ilmu dalam kitab Al-Lalah ini yaitu ada 6. Yang pertama adalah yang dikatakan tadi terjemah Jawa yaitu rubane limpat. Limpat di sini dikatakan artinya yaitu cerdas. Yang kedua adalah lubah. Lubah ini artinya adalah semangat. Jadi sebelum kita belajar, kita harus juga mempunyai semangat yang tinggi. Sebelum kita memulai belajar, kita harus meniatkan menuntut ilmu dengan semangat. Kemudian ada yang namanya kemudian ana sanguni. Maksudnya ana sanguni itu ada biayanya. Ketika kita mau mengaji, kita juga harus mengeluarkan biaya. Kemudian lan piwulangi guru, maksudnya itu adalah petunjuk dari guru. Dan yang terakhir adalah suwi mangsani, dalam arti kita belajar juga butuh proses. Jadi
semua itu tidak hanya instan, semua itu ada yang belajar sampai bertahun-tahun gitu. Kemudian kedua syair ini juga disebut berisi tentang 6 kiat-kiat supaya belajar kita tuh bisa menggapai ilmu yang ia pelajari. 6 kiat tersebut adalah yang saya sebutkan tadi, yaitu pertama, cerdas, limpah, semangat belajar, ataupun memiliki keinginan yang besar, ataupun lubo, sangat, kemudian sabar dalam arti pantang penyerah, ulet gitu, dan memiliki bekal biaya. Selain itu juga harus mendapatkan bimbingan dari guru dan belajar dalam waktu yang cukup lama, dalam arti tidak instan. Di sini saya akan menjelaskan dari salah satu syaratnya, yaitu tentang mengenai semangat, atau dalam bahasanya tadi adalah lubo. Jadi lubo itu adalah keinginan yang besar seorang pelajar ataupun santri yang ingin menggapai ilmu yang ia pelajari. Jadi bagaimana cara kita meningkatkan semangat kita dalam belajar ataupun menuntut ilmu? Jadi kita harus mengingat bagaimana perjuangan orang tua kita untuk kita yang mati-matian berusaha agar anaknya terus bisa menuntut ilmu sampai cita-citanya tercapai. Maka dari itu, ketika kita ingin putus asa, ketika kita ingin lemah, tidak ingin membagikan semangat, malas belajar, kita ingat perjuangan orang tua kita, kita ingat sekeliling kita yang mendukung kita. Jadi kita harus berusaha sebaik mungkin agar kita tuh tetap semangat, istiqomah dalam menuntut ilmu. Jadi itulah salah satu pembangkit semangat bagi seorang pelajar ataupun santri. Kemudian adalah dari limpat, kemudian ono sangune, dalam arti kita semua belajar di sini juga butuh fasilitas. Jadi kita sebagai peserta didik ataupun siswa ataupun santri juga harus memberikan sebuah dana untuk kelangsungan belajar kita agar dimudahkan dalam proses belajar. Kemudian dari limpat, lubo, sabar. Dalam arti sabar ini kita itu tidak boleh pantang menyerah, kita harus semangat, gak boleh putus asa. Meskipun kita diuji dengan berbagai banyak ujian, kita harus tetap teguh dalam niat kita. Maksudnya teguh dalam niat itu, kita tuh niat tujuan kita dari rumah ke pondok ataupun ke suatu majelis ilmu. Apa tujuan kita? Kalau kita tujuannya itu untuk menuntut ilmu, ya kita harus teguh dengan niat kita. Apapun itu ujiannya, kita harus teguh dalam niat kita. Jangan berputus asa di tengah jalan. Pokoknya sebelum kita sampai ke tujuan cita-cita kita tidak boleh putus asa. Meskipun cita-cita kita sudah tercapai, kita harus tetap membangkitkan semangat kita. Kita harus tetap selalu sabar, tabah dalam menghadapi segala ujian, karena itu adalah bukti bahwasanya kita telah berusaha berjuang. Kemudian mongso suwi mangsane, dalam arti kita itu belajar tidak instan. Jadi semua itu butuh proses. Ketika kita ingin mengingat sesuatu, kita harus usaha dulu. Tidak langsung ada. Jadi kadang-kadang kita belajar juga harus butuh proses. Kita belajar sampai bertahun-tahun, ini juga adalah merupakan salah satu syaratnya menurut ilmu dalam kitab Al-Lalah. Jadi bersabarlah. Jadi ketika kita diberikan kesempatan untuk belajar dalam masa yang lama, kita harus bersyukur, karena itu adalah kesempatan kita untuk mencapai ilmu, untuk mencapai tujuan cita-cita kita, untuk mendapatkan suatu kebahagiaan, terutama bagi kita dan bagi orang lain. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.